Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tapi selamat linguna latai, salam sujud karindem malempang. Nah kawan Parisa Mandia yang menyukai banget dan YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya ngevlog lagi. Sekarang saya mau buat penerawangan atau ramalan. Sekarang saya mau meramal Ayu Ting Ting dan Aditya Jayusman. Nah, yang saya lihat ada sedikit permasalahan di hubungan mereka ini. Permasalahannya sih ada yang tidak ada kurang ada kecocokan di antara keluarga. Jadi di keluarga mereka tuh kurang sinkron, masih kurang pas dari pihak laki-laki dan pihak dari Ayu Ting Ting. Itu yang saya lihat. Seperti ini. Kayak masalah perekonomian juga, karena dari pihak yang Mas Aditya ekonomi ya mungkin dia di bawah daripada Mbak Ayu Ting Ting, itu yang saya lihat. Jadi sedikit ada problemnya di masalah keuangan, ini saja yang saya lihat. Ayu Ting Ting ini lahir di tahun 1992. 92 itu unsur air karena angka 2 di belakang. Setelah itu yang saya lihat kalau dibilang ada permasalahan di unsur, jawaban saya enggak. Kalau orang air itu sebenarnya gampang ketemu pasangan, setelah itu gampang deket dengan orang, setelah itu gampang gampang berkomunikasi lah dengan siapapun atau cepat akrab dengan siapapun. Itu yang saya lihat kalau unsur air. Setelah itu seperti Mbak Ayu Ting Ting atau ada permasalahan di diri dia, jawaban saya ya pasti ada permasalahan di diri dia. Kenapa? Karena jujur yang saya lihat Mbak Ayu Ting Ting ini dia tidak mau mencari pasangan yang di bawah daripada dia, minimal harus ada di atas dia. Itu yang saya lihat, ekonominya harus minimal di atas daripada dia. Karena semua dari orang air, hampir semua orang air tuh seperti itu. Dia pengen ekonomi itu dia bisa cari uang, minimal harus di atas dia. Karena dia berpikir supaya tidak mengganggu harta gono gini yang ada di diri dia. Itu yang saya lihat seperti itu. Jawaban saya terlalu memilih. Karena mungkin kalau Mbak Ayu Ting Ting orang biasa ya mungkin dia bisa dapat yang seperti dia. Kalau setaranya Mbak Ayu Ting Ting kan harus minimal yang orang yang pengusaha. Sedangkan Mas Aditya ini kan kerja sama orang juga, bukan seorang pengusaha besar kan. Kalau Mbak Ayu Ting Ting sebenarnya dia harus mencari orang yang pengusaha. Karena dia menanggung semuanya. Karena orang air ini biasanya tulang punggung buat keluarga. Itu yang saya lihat. Itu dari pihak dari Mbak Ayu Ting Ting melihat. Kalau melihat Mas Aditya sih orangnya baik. Betul baik. Tapi melihat. Jadi setelah mereka menjalani perhubungan ini, keluarga itu menilai ada sesuatu yang kurang pas buat mereka. Takutnya nanti malah membebankan Mbak Ayu Ting Ting ini yang dipertimbangkan sama keluarga. Itu yang saya lihat. Pengaruh keluarga ada, karena begini, Mbak Ayu Ting Ting kan tulang punggung. Bila mana dia menikah dengan orang biasa saja yang ekonominya kurang begitu ini, mungkin kan orang tuanya bagaimana? Sedangkan orang tuanya kan semua pengaruh yang menanggung semua itu kan Mbak Ayu Ting Ting. Itu yang saya lihat. Kalau kayak orang tuanya Mbak Ayu Ting Ting, ya pegawai negeri kita tahu lah. Gaji pegawai negeri berapa, kan seperti itu. Ya semuanya kan Mbak Ayu Ting Ting yang membiayai semuanya, itu yang saya lihat. Jadi masalahnya ekonomi sih. Jawaban saya sih ekonomi aja. Kalau jawaban saya ini buat trauma, buat saya enggak sih. Orangnya santai aja sih Mbak Ayu Ting Ting. Santai aja. Dia tidak memikirkan ini trauma. Ya, karena dia berpikir dia masih muda, masih bisa dapat yang lebih baik lagi daripada itu. Itu yang saya lihat. Saya lihat sih Mbak Ayu Ting Ting sih santai-santai aja. Tidak ada tidak ada rasa trauma yang, waduh, gimana nih nanti saya nggak bisa nikah nih, gimana lagi kalau saya nggak ada jodoh. Karena dia berpikir dia masih muda. Toh artis juga kan, terkenal juga. Pasti banyak orang yang mau sama dia. Pasti prinsip dia begitu. Bukan, karena gini, bukan masalah seorang dari artis itu tidak bisa membackup dia, bukan. Karena gini, dia punya sedikit kategori yang dia harus pilih. Dia tidak mau sembarangan. Karena dia juga merasa bahwa dia artis juga terkenal. Tidak mungkin dia mau milih yang sembarangan.
Seperti itu. Kalau artis yang di bawah dari dia juga dia berpikir pendapatan saya lebih gede daripada dia. Seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Susah lah kalau mau mencari suami ya minimal yang pengusaha, betul-betul pengusaha. Pasti ngaruh ke karir dia. Karena orang pikir Mbak Ayu Ting Ting sedikit matre, ya, sedikit terlalu menghitungkan uang. Tapi jawaban saya itu wajar. Semua orang sekarang seperti itu. Kalau orang yang udah kerja atau dia punya keuangan lebih besar, setelah itu dia dapat pasangan di bawah daripada dia, mungkin dia berpikir, keluarga pun pasti akan menilai, ini nanti kalau kamu menikah sama dia, ini membuat kamu mengurangi beban hidup kamu atau menambah beban hidup kamu. Pasti kan seperti itu, apalagi di zaman sekarang. Yang saya lihat di zaman sekarang ya, semasa saya menjalani spiritual di zaman sekarang. Sekarang tuh semua orang berpikir apa-apa itu ekonomi. Hampir semua. Ini kalau ndak hoki buat dia, orang juga mikir-mikir. Semua banyak seperti itu sekarang. Tapi jawaban saya kayak Mbak Ayu Ting Ting, wajar. Dia bukan matre juga kalau jawaban saya. Karena seorang perempuan dia juga begitu kan. Karena siapapun yang punya ekonomi yang lebih bagus, ya pasti pengennya lebih bagus seperti itu. Tapi kan pemilihan, semua itu kan takdir dari Tuhan. Jodoh tuh takdir dari Tuhan. Walaupun kita ekonomi kita lebih besar, lebih tinggi, kalau memang jodoh kamu harus menikah dengan orang di bawah kamu, mau diapain lagi? Kan seperti itu. Atau karena memang ada faktor anak yang dimana Ayu itu betul-betul memilih. Karena bukan masalah anak betul, tapi masalah pengalaman pribadi dia yang dulu. Jadi dia tuh berpikir, dia tidak mau salah langkah lagi. Itu yang saya lihat, dia nggak mau salah langkah. Tapi dari pihak keluarga Ayu Ting Ting juga memikirkan, kamu harus pikirkan panjang-panjang. Seperti itu. Sebenarnya Mbak Ayu Ting Ting cinta, sayang. Aditya pun sama, tapi faktornya ya ekonomi aja. Jawaban saya kalau Mbak Ayu Ting Ting berpikir kalau memang ini kalau memang sudah takdir jalan Tuhan, saya kasih tahu ya. Kalau udah takdir mungkin dia bisa menerima. Mungkin dia bisa menurunkan ego dia untuk power itu. Karena Mbak Ayu Ting Ting kan dia merasa power dia lebih di atas daripada itu. Seperti itu. Oke, sahabat saya, ini penerawangan saya tentang Mbak Ayu Ting Ting. Jawaban saya begini. Saya memberi buat sahabat-sahabat saya. Jangan pernah menilai orang itu dari depannya. Kita lihat dulu seluk-beluk orang itu baik atau tidak, seperti itu. Walaupun dia uang dia tidak besar seperti ini, tapi kalau dia sayang kita dan sayang keluarga, ya kita tidak ada masalah kita menerima itu. Kenapa? Hubungan itu bila mana orang itu mencintai kita dan ikhlas menyayangi kita dengan ikhlas, walaupun uang dia lebih kecil daripada kita, akan lebih bahagia daripada kita merasa bahwa kita itu ekonomi kita lebih besar, atau pasangan kita itu kadang-kadang kita merasa ego kita lebih besar, itu malah merusak diri kita. Kadang-kadang hubungan rumah tangga itu bisa akan retak. Walaupun udah menikah tapi akan retak. Kenapa? Karena kita selalu merasa, seorang perempuan merasa akan ego dia lebih besar. Itulah, makanya lebih bagus buat sahabat-sahabat saya, carilah pasangan yang betul-betul mencintai kita, ikhlas, mencintai kita ridho, mencintai karena kita apa adanya, bukan karena mencintai kita karena materi. Seperti itulah pesan saya buat sahabat-sahabat saya. Bila mana ada salah kata saya atau salah ucapan saya atau menyakiti hati siapapun, menyakiti siapapun, saya minta maaf. Namanya ini penerawangan, ini prediksi saya. Saya minta maaf, tolong dimaafkan bila mana saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.